Saya nggak tahu kenapa Muhammad KC, Muhammad Kosman ditangkap, dan pasti itu atas perintah seseorang. Saya nggak tahu yang memerintahkan itu apakah presiden, apakah menteri agama, tidak tahu. Hanya polisi yang tahu, hanya Bareskrim yang tahu, sehingga perintah itu cepat sekali direspon. Nah, inilah yang saya lihat dari Pak Jokowi. Tapi mungkin yang jelas bukan Pak Jokowi yang melaporkan MKC ini. Nggak mungkin Pak Jokowi itu melaporkan MKC. Pasti ini ya mungkin ada menteri yang sudah terpapar radikalisme, atau ya nggak tahulah. Yang penting haleluya bagi saya. Demikian saudara-saudara, live malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video ya, yang dimana video ini masih mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim. Nah, Saifuddin Ibrahim meralat dari segala ucapannya, dari segala tuduhannya, yang dimana dia menuduh istana bahwasanya istana ya, dari pihak istana ini melaporkan Kosman, Kostea atau KC ya. Jadi di sini nampak betul ya bahwasanya Saifuddin Ibrahim ini ketakutan sehingga dia meralat, dan saat ini di live-nya itu ya baru saja itu sedang mencari muka ya, mencari muka pada pemerintah supaya dia dapat terhindar dari segala sesuatu apa yang pernah dia ucapkan, dari segala sesuatu apa yang pernah dia tuduhkan kepada istana. Demikian videonya kaum muslimin. Saya nggak tahu yang memerintahkan itu apakah presiden, apakah menteri agama, tidak tahu. Hanya polisi yang tahu, hanya Bareskrim. Itu sangat mengenaskan. Oleh karena itu tangkap dulu Abdus Somad, Pak Polisi. Ini bukan saya asal ngomong. Saya nggak tahu kenapa Muhammad KC, Muhammad Kosman ditangkap, dan pasti itu atas perintah seseorang. Saya nggak tahu yang memerintahkan itu apakah presiden, apakah menteri agama, tidak tahu. Hanya polisi yang tahu, hanya Bareskrim yang tahu, sehingga perintah itu cepat sekali direspon. Perintah itu hanya tanggal 21. Demikian tadi kaum muslimin ya, nampak betul kalau Saifuddin itu ketakutan, dia sangat takut sekali ya, tersandung hukum, bahwasanya dia pernah menuduh istana yang melaporkan si KC ya, bahkan pengacaranya pun dengan terang-terangan yang melaporkan si KC itu dari istana ya, oleh karena indikasi dari terdeteksi ataupun indikasinya dari nomor cantik gitu ya. Pengacara odong-odong itu, pengacara abal-abal ya, masa menganalisa sebuah pelaporan ya yang menjadi kasus ini kok dianalisa dari nomor cantik. Cumananya ini dasar nih manusia-manusia tolol, manusia-manusia tidak punya otak ya, manusia-manusia bodoh tapi merasa dirinya pintar ya, yang ada hanya uang dan uang dan uang, duit dan duit ya. Mereka ini tengah mencari panggung, telah mencari mencari numpang tenar lah ya, numpang tenar dari
ketenaran si KC atas penistaan agama ya. Jadi apa yang disampaikan orang-orang bodoh ini sangat jauh dari akal sehat, jauh dari logika nalar waras gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu berbalik kepada diri mereka sendiri. Nah, bukti nyata seperti Saifuddin Ibrahim pada akhirnya ketakutan sendiri dari segala sesuatu apa yang pernah dia tuduhkan ya. Jadi jelas bahwasanya orang-orang yang membuat makar kepada Allah, maka Allah pun akan balas makarnya ya, karena Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya, pembalas makar ya. Jadi Allah pun akan persulit dari segala sesuatu apa yang menjadi urusannya ya, para manusia-manusia laknat Allah ini. Dan ini terbukti ketika mereka menghinakan Nabi, ketika mereka menghinakan Al-Quran, ketika mereka menghujat Allah, maka Allah balas dengan segala sesuatu yang menjadi kesakitan bagi mereka, dan Allah persempit urusan mereka, dan Allah persulit segala sesuatu apa yang menjadi urusan mereka ya. Jadi ini terbukti sudah bahasanya orang-orang tolol seperti Saifuddin Ibrahim CS dan beserta Paul Zhang dan juga Yasa Teu ini hanya mendapat kesulitan atas perbuatan mereka sendiri. Demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah keimanan kita hanya kepada Allah Sang Maha Pencipta ya, karena memang tiada Tuhan selain daripada Allah Sang Maha Pencipta alam semesta. Demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.